kita sudah datang waktu untuk DI atau penampilan minggu keempat ya. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Baik. Kita sekarang sudah masuk modul, kalau di LMS sudah masuk modul 3.1 ya. Iya. Bagaimana pembelajaran daring selama ini 1 bulan terakhir paling tidak Bu? Oke, pembelajaran daring menyenangkan juga sih Pak. Jadi semakin modulnya ketambah ke sini, taunya materinya tambah. Maksudnya tambah, sebenarnya itu adalah materi yang dibutuhkan oleh guru dalam mengerjakan profesinya gitu. Baru tahu, oh ada teorinya, taunya semakin mendalam gitu akhirnya. Modulnya bagus-bagus ya? Bagus-bagus ya. Terima kasihlah kita ucapkan ke penyusun So, modul. iya, penyusun modul ini banyak banget nih, itu apa namanya, berkah dia tuh nah. Dan itu kalau kita aplikasikan itu luar biasa sebetulnya dalam praktik atau pelajaran yang menegakkan itu. Betul. Ada nggak Bu kendala selama paling tidak 1 bulan terakhir lah di LMS? Oke, kalau kendala, sebenarnya kendala tuh bukan masalah ini ya, tapi masalah membagi waktu. Karena kita kan masih di kegiatan aktif di pembelajaran, begitu juga di LMS gitu. Jadi waktu-waktunya, apalagi di pada modul terakhir ini kayak modul kemarin ada membuat video coaching. Jadi kita harus memang ketemu sama teman CGP yang lain ke satu tempat untuk kita bersama-sama nanti buat video bersama gitu untuk praktek coaching supervisi akademik itu lumayan juga untuk ngatur waktunya, bisa kumpul sama-sama di waktu yang lumayan agak lama juga gitu. Nah itu mungkin buat video yang seperti itu yang mungkin agak ribet gitu karena memang melibatkan CGP lain gitu, karena punya kesibukan masing-masing ya. Iya betul, artinya kita masing-masing berbeda kesibukan, terus gitu. Tidak juga mengganggu pembelajaran kan, terus tetap yang tugas-tugas kita sudah cerita juga harus dikerjain pula gitu. Apalagi ini praktek coaching. Praktek coaching pula. Praktek coaching walaupun rasanya mudah, tapi ketika dipraktekkan kan enggak semudah itu karena itu harus proses ya, harus apalagi alurnya Tirta kan? Alurnya Tirta harus cocok banget dengan alur itu kan, lumayan juga kan. Nah sekarang kan kita pendampingan 4 nih. Pendampingan 4 ini tentunya arahnya kita ke supervisi, observasi pembelajaran di kelas. Itu sebelum kita observasi itu ada pra dulu ya. Nah sekarang kita pra ini sebetulnya fokusnya Bu, kita menanyakan ke Bu Iswi seperti apa nanti pembelajarannya, apa tujuan pembelajarannya, apa strateginya, dan target yang akan dikembangkan. Nanti itu sudah tergabung, sudah termuat di modul ajar Ibu ya. Alhamdulillah beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah berdiskusi terkait itu ya. Yang perbaikan kemarin modulnya sudah ini berarti ya, sudah oke ya. Tujuan pembelajaran itu apa? Tujuannya sekarang ini adalah mendeskripsikan peran gen dalam produksi polipeptida. Peran gen dalam produksi polipeptida. Kalau saya kurang paham itu, karena mungkin biologi ya, karena saya memang apa ya. Nah, tapi menariknya di sini sebenarnya kan karena yang mau disintesis itu adalah protein polipeptida. Mungkin yang nanti saya akan bahas itu seputar kegiatan anak nih. Anak itu kan dia selalu main HP. Nah di main HP itu sebenarnya tubuhnya menghasilkan hormon bahagia, hormon dopamin. Ya. Nah gimana si DNA itu bisa menseleksikan hormon dopamin itu pada tubuh, nah perintah gitu tuh. Nah nanti dia dari DNA, kode-kode DNA itu nanti jadi asam amino, dan asam amino yang terbentuk itu bisa jadi salah satunya hormon dopamin tadi. Makanya jadi bahagia tuh, pengennya bahagia terus scroll TikTok terus kayak gitu tuh. Nah nanti dikasih juga video supaya dia bisa detox dopamin di tubuh dia. Kalau dopamin kebanyakan dengan kondisi itu dia mager terus akhirnya. Nah dia harus detox gitu, kayak gitu. Kalau saya menangkap ini sama menarik materinya nih Bu. Kayaknya. Apalagi Ibu nanti mengaitkan ke kebahagiaan. Iya. Nah, terus dia pakai media, pakai HP. Itu keinginan betul dia. Iya. Kayaknya mau ke situ nanti arahnya gitu. Berarti kalau kita kerucutkan area yang akan Ibu kejar dan Ibu kembangkan di tujuan pembelajaran itu yang mana nih? Yang pertama sih sebenarnya makanya saya kan pakai PBL
Jadi PBL ya. PBL. Nah, Jadi berarti strateginya dia, PBL ya. Strateginya PBL. Dia bisa menemukan masalah. Paling enggak nanti dia bisa mengidentifikasi dari struktur gen di dalam DNA itu bisa menjadi asam amino. Paling enggak itu terkonsep pada diri dia, itu tuh diproduksi di tubuh dia. Kalau dia berbuat seperti itu terus dengan yang gitu ya, dengan menghasilkan dopamin terus, berarti yang membuat diri dia malas sebenarnya itu adalah diri dia sendiri. Membuat sedih itu adalah diri dia sendiri. Nah, paling dia jadi apa ya, timbul kesadaran lah pada diri dia untuk lebih mempergunakan tubuhnya itu untuk hal yang positif. Ya, akhirnya nanti kan PBL ini kan menarik nih. Ketika kita kerucutkan nanti area yang betul-betul ingin dilihat itu area yang mana? Ya kan area yang kita tuju di sini kan bisa jadi boleh sih diferensiasinya boleh. PSN-nya juga boleh, atau mungkin asesmennya boleh, atau prosesnya juga boleh, atau mungkin konten, misalnya di proses kontennya atau yang mana kira-kira ini? Kontennya insya Allah ada, nanti saya bagi beberapa penugasan sama anak. Terus tuh diferensiasi juga nanti dia bisa memilih berkelompok. Siapa yang mau itu ajarin? Diferensiasi ini apa namanya, konten juga, proses juga. Nah, jadi proses pun saya pakai video. Nah, nanti dia pakai ada gambar-gambar kecil, ada kertas-kertas gitu ya. KSE kayaknya ya memang KSE yang dikembangkan karena memang mau mengubah emosional anak sih sebenarnya, mengajak keterlibatan mereka. Nanti gitu dia pembelajaran. Dari segi asesmen ada kan? Asesmennya ada, nanti di akhir saya kasih pakai Jipom, Pak. Sama pada saat dia akan mempresentasikan hasil dia itu. Presentasi apa ya? Oke Bu, ini saya yakin ini sangat menarik dan inilah nanti di kelas ini ya. Itu saja praobservasi kita. Kita lanjutkan dengan observasi dan kelas. Saya yakin ini akan sangat membahagiakan, ya, apalagi anak. Karena kita nggak bisa juga sih Pak, karena anak tuh beda-beda pula emosional. Mudah-mudahan nanti dia bersemangat. Ya, nanti melalui PS ini nanti Ibu. Oke Bu. Oke. Dan kalian pada saat sekarang ikuti pembelajaran sudah merasa enak ya, bisa nyaman belajar.
kita baru deh itu dicetak ya. Jadi kita yuk berempat aja lebih memudahkan karena tempat duduk ya. Berdasarkan tempat duduk aja kali ya. Ke belakang aja. Yuk. Bukannya mau ke sini, itu Patri mau ke sini. Kamu sama Dimas aja deh. Ya. Yuk. Kamu udah dapet kan? Nah, ini. Oke ya? Saya mana yang mobil? Ini pas saya terus ini nggak katanya nih D A kita naik ke sini dong. Ke sini, Bu. Iya, Nggak aliran sini nggak, Bu? Beda untai. Ini satu untai nih, Set, untainya ngeliuk. Ini dibuat cetakannya lagi di sini. Ini pasangannya apa? Pasangan apa? Pasangan C. Siapa duluan ya? Kamu tulis aja jawabannya di situ. Dan pertama itu rasa dari untai yang mana? Jadi dari untai yang itu, oke. Kasih link Zipongnya. Silakan kamu buka HP-mu. Kasih linknya, tokennya, gen. Tokennya, gen, ya, start. Baik Bu Ismi, alhamdulillah observasi akademik kita, observasi pembelajaran sudah terlaksana dengan baik, alhamdulillah, dan sesuai dengan catatan-catatan area-area pengembangan yang sudah kita bicarakan tadi sebelumnya pra observasi. Ada beberapa mungkin catatan kita. Kalau saya secara umum pembelajaran itu luar biasa, bagus, anak-anak tertarik, kemudian dia juga semangat mengerjakan RKPD-nya, apalagi ini pembahasannya terkaitan dengan suasana belajar kebahagiaan tadi ya. Endor apa? Dopamin. Kalau Bu Ismi gimana perasaannya? Perasaannya tadi kan di observasi nih, ada bapak yang hadir mengobservasi, begitu sudah selesai tuh saya rasanya lega. Ya, kata alhamdulillah tadi pembelajaran tahunnya berjalan lancar, anak-anak pun masih bisa mengikuti instruksi gitu ya, instruksi pembelajaran, dan masih bisa ikut aktif terlibat dalam kegiatan pelajaran. Bagi guru itu sudah suatu yang membahagiakan lah. Kalau kita ini dari segi refleksi misalnya, apa yang akan Ibu refleksikan dari pembelajaran tadi? Oke, saya lihat tadi sebenarnya untuk penerapan KSE di awal pembelajaran saya sebenarnya mau KSE-nya kesadaran diri. Jadi dengan penayangan video itu saya harapan saya muncul kesadaran dirinya akan kebiasaan hidup dia gitu, mengubah pola hidupnya. Nah, paling itu yang muncul gitu ya, muncul kesadaran dirinya, juga kemampuan kesadaran sosial untuk mengungkapkan pendapat.
tapi saya lihat bagus. Ya. Dia Jadi, memperhatikan kan dengan ada semangat. ya. Oke. Kemudian dia juga mau ini kan, pas ditanya dia mau, itu kan berarti nampak kesadarannya ya. Mungkin ada, tapi pasti hanya pada beberapa anak saja. Iya. Mungkin gitu. Belum keseluruhan, sehingga saya Tapi melihat secara umum saya lihat udah ini ya. udah lumayan ya. Terus itu tadi untuk kesadaran diri juga saya tadi pakai memfokuskan diri tadi pakai ada ice breaking untuk warna tadi, karena itu menyimbangkan antara otak kiri sama otak kanan. Nah, jadi pakai dia harus membaca sesuai dengan warnanya, bukan tulisannya gitu. Nah, itu mungkin agak mereka sudah lumayan ikut, berarti udah adalah kesadaran dirinya, udah masuk ke situ. Itu harapan saya. Kemudian ada relation skill-nya, kemarin itunya pada saat kegiatan berkelompok. Nah, jadi di kegiatan kelompok timbul pertanyaan atau apa gitu, dia saling berdiskusi lah antar teman, akhirnya nggak solusi juga, akhirnya bu nanya juga gitu. Nah, di situ juga ada, berarti kalau diferensiasi proses pun ada, saya jadi ada pendekatan secara ke kelompok kecil akhirnya gitu dari pembelajaran itu tadi. Saya lihat tadi nampak betul diferensiasinya ya, terutama di proses. Kamu mau yang pilih yang di atas atau yang di bawah, misalnya itu kan nampak. Jadi saya minta jadi lebih ke kelompok kecil, akhirnya masuk seperti itu gitu ya. Kemudian pada saat mengambil keputusan, akhirnya dia menentukan ini asam aminonya ini begini, kayaknya mereka sudah mulai terpikir juga ke arah itu gitu, dan menafsirkan dari kode-kode genetik tadi. Kayaknya itu dia Pak. Kayaknya kalau untuk seininya KSE-nya kayaknya agak mulai tercapai lah, walaupun belum maksimal gitu. Begitupun diferensiasinya. Itu menurut pendapat saya, tapi entah menurut Bapak yang mengobservasi. Iya, benar Bu. Saya juga melihat seperti itu. Malah kalau jawaban itu malah lebih dari saya. Kalau saya malah saya aja tertarik pembelajaran Ibu. Tertarik bagaimana cara menjelaskannya. Paling tadi ada mungkin satu yang paling mungkin untuk penekanan saja ya. Ketika mungkin Ibu menayangkan video, Ibu kan ada penekanan tuh ngomong. Itu bagus itu untuk memberikan penguatan ke anak-anak. Tapi alangkah baiknya nanti matikan dulu videonya sebentar gitu. Hentikan dulu supaya dia lebih jelas gitu. Sip. Itu aja sih supaya lebih, dia kan kalau nanti kan ada video nih. Apalagi jadi kan bingung dia ya antara mau dengerin saya atau mau dengerin videonya gitu. Ketika mungkin Ibu matikan, dia akan lebih sehingga pesannya lebih kuat. Nah, itu aja sih. Yang lainnya luar biasa. Oke, itu aja Bu Iswi. Terima kasih sekali lagi, dan kembangkan terus modul-modul CGP kita ini menjadi menuju muara pembelajaran pendidikan yang memerdekakan dan berpihak pada murid. Oke, saya juga terima kasih banyak Bapak sudah hadir, meluangkan waktu untuk mengobservasi dan memberi masukan lah ya untuk pengembangan saya secara pribadi. Terima kasih. Insya Allah kita selalu berterima kasih. Oke, demikian Bu. Terima kasih. Oke,